Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Bersama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan pembahasan objek geometri, tapi untuk sub, sudut deviasi, dan pergeseran cahaya. Dimana sebelumnya kita sudah pelajari tentang pembiasan secara umum. Sekarang kita lihat bagaimana pembiasan pada prisma dan bagaimana pembiasan pada kaca pelan paralel. Selamat menyimak penjelasannya. Adik-adik kita lanjutkan, yaitu pergeseran cahaya pada kaca pelan paralel. Ini ada kaca pelan paralel, tebalnya D, indeks biasnya N2, berada pada medium N1. Nah, pada tepi atas jatuh sinar dengan sudut I1 dan dibiaskan sebesar R1. Nah, di sini akan berlaku hukum Snellius. Lihat rumus yang paling kanan, yaitu N1 sin I1 sama dengan N2 sin R1. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari berapa besar R1. Nah, kalau kita perhatikan, sinar yang masuk itu A, kemudian yang keluar dari titik C, ternyata sinar yang keluar itu adalah sejajar. Ada perbedaan pergeseran sebesar T. Lihat CE. Nah, kalau kita perhatikan segitiga CBE dengan siku-siku di E, maka beta itu besarnya adalah sudut I1 dikurangi dengan R1. Nah, nanti R1 bisa didapatkan dari persamaan Snellius yang tadi. Nah, kemudian perhatikan segitiga BCE. Sin beta sama dengan CE per BC. Nah, ganti betanya. Sin I1 kurang R1 sama dengan CE per BC. Sehingga CE yang sama dengan T sama dengan BC sin I1 min R1. Ini persamaan 1. Nah, kemudian perhatikan segitiga CBF. Siku-siku di F. Di mana cos R1 sama dengan BF per BC. Atau BC sama dengan BF per cos R1. Nah, karena BF sama dengan D, sehingga BC sama dengan D per cos R1. Jadi, bila disubstitusi persamaan 1 dan 2, maka diperolehlah pergeseran cahaya T sama dengan D kali sin I1 kurang R1 per cos R1. Di mana I1 adalah sudut datang cahaya ke kaca pelan paralel, R1 itu adalah sudut bias cahaya di kaca pelan paralel, D itu adalah tebar kaca paralel, T itu adalah tadi pergeseran cahaya antara yang masuk dan keluar kaca pelan paralel. Jadi begitu adik, tidak terlalu sulit. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan melihat contoh soal yang lain dari data yang ada. Ini kaca pelan paralel, indeks biasnya 1,5, berada pada medium N1 sama dengan 1. Lihat sudut datangnya I sama dengan 30 derajat. Pergeseran cahayanya 3,82 cm. Ditanyakan justru berapa tebal kaca pelan paralel. Jawab dari hukum Snellius dari tepi atas. N1 sin I sama dengan N2 sin R. Masukkan angkanya. Sin 30 per sin R sama dengan 3 per 2. Atau sin R sama dengan 2 per 3 kali, ingat sin 30 setengah. Jadi hasilnya adalah sepertiga. Sehingga R-nya adalah inverse sepertiga, itu hasilnya sekitar 19,5 derajat. Ingat rumus tadi pergeseran cahaya T sama dengan D sin I min R per cos R. Atau bisa juga tadi T sama dengan D sin I1 min R1 per cos R1, sama saja. Maksud angkanya? T sama dengan D sin 30 kurang 19,5 derajat per cos 19,5 derajat. Masukkan angkanya 3,82 D sin 10,5 derajat per cos 19,5 derajat. Kalikan silang, maka D sama dengan 3,82 kali 0,94 per 0,18. Ketemunya adalah 0,1995 meter. Atau dibulatkan
sama dengan 0,2 meter. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita menyimak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan belajar pembiasan pada prisma, belajar tentang sudut deviasi, notasinya delta, satuannya derajat. Ini ada sebuah prisma, lihat gambar sebelah kanan, indeks biasnya NP berada di medium, indeks biasnya NM, dengan sudut puncak atau sudut pembias beta. Nah, perhatikanlah di sana sinar-sinar yang masuk di dari sebelah kiri, yang masuk I1 pada titik P, dibiaskan sebesar R1, masuk nanti pada titik kanan dengan sudut datang I2, dan keluar dengan sudut R2. Nah, apa yang disebut dengan sudut deviasi? Lihat keterangan di bawah gambar. Sudut deviasi adalah sudut antara perpanjangan sinar yang masuk dengan yang keluar prisma. Tuh lihat di gambar, delta itu sudut deviasi. Jadi merupakan perpanjangan antara sinar yang masuk dan sinar keluar. Tapi berapa besarnya delta itu? Nah, ini sebenarnya adalah permainan antara garis lurus, segitiga, dan segi empat. Jadi kita mulai dari penggunaan hukum Snellius dulu pada tepi kiri dan tepi kanan. Nah, kalau kita lihat pada sisi kiri, itu sinar datang dari medium NM masuk ke prisma. Sehingga berlaku NM sin I1 sama dengan NP sin R1. Nanti dari sini ketemu R1-nya berapa. Nah, untuk memperoleh nanti I2, nanti kita lihat rumusan di bawahnya. Kita lihat dulu secara umum. Nah, pada tepi kanan masuk I2, keluar R2. Sehingga pada sisi kanan berlaku NP sin I2 sama dengan NM sin R2. Nah, dari sini nanti ketemu R2 untuk mencari berapa besar sudut deviasinya. Nah, kita lihat. Perhatikan segi 4 PQRB dan segitiga PQR. Nah, di situ bisa dilihat bahwa sudut PQR sama dengan 180 derajat kurang beta, ketemu persamaan satu bintang. Nah, pada segitiga PQR, nah, sudut PQR sama dengan 180 derajat kurang R1 tambah I2. Nah, dari kedua bintang 1 dan bintang 2 ini dicuci, ternyata bahwa beta itu sama dengan R1 ditambah I2. Nah, dari sini nanti ketemu I2, yaitu beta dikurangan R1. Nah, R1-nya didapat dari persamaan Snellius dari tepi kiri. Nah, untuk memperoleh berapa besar sudut delta, yaitu perhatikan gambar. Ya, sudut QPS sama dengan I1. Sudut QRS sama dengan R2. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga PSR. Nah, deltanya nanti adalah I1 min R1 ditambah R2 min I2. Nah, disederhanakan, ketemulah nanti di sini bahwa besar sudut deviasi itu adalah sama dengan I1 plus R2 dikurangin beta. Di mana I1 adalah besar sudut saya datang masuk ke prisma, R2 itulah besar sudut sinar yang keluar prisma, beta itu adalah sudut puncak prisma atau sudut pembias. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Adik kita lanjutkan sudut deviasi minimum, itu notasinya delta M. Nah, syarat terjadinya deviasi minimum yaitu sudut bias pada tepi kiri sama dengan besar sudut datang pada tepi kanan, yaitu R1 sama dengan I2, akibatnya tadi dari beta sama dengan R1 tambah I2, kita sama menyamakan dengan R1, sehingga 2R1 sama dengan beta, sehingga R1-nya sama dengan beta per 2. Demikian pula, terjadi deviasi minimum jika sinar yang masuk ke prisma sama dengan yang keluar prisma. Jadi I1 sama dengan R2. Akibatnya, di sini jadi delta M menjadi 2I1 min beta. Akibatnya, I1 menjadi setengah dari delta M plus beta. Nah, dari keduanya ini masukkan ke persamaan Snellius ketika masuk ke prisma. Sehingga menjadi NM sin delta M tambah beta per 2 kali NP kali sin beta per 2. Inilah cara untuk mencari deviasi minimum. Contohnya,
sebuah prisma dengan sudut puncak 77 derajat menghasilkan deviasi minimum 44 derajat. Jadi betanya 77, delta M-nya 44 derajat. Ditanyakan berapa besar indeks bias prisma. Jadi dari rumus yang tadi bahwa N, nah karena di udara berarti NM-nya 1. Akibatnya NP sama dengan N sin delta M tambah beta per 2 per sin beta per 2. Masukkan angkanya. N sama dengan sin 44 ditambah 77 per 2 per sin 77 per 2. Hasilnya yaitu N sama dengan sin 60,5 per sin 38,5. Jadi ketemulah indeks bias prismanya 1,398. Jadi bila adik ingat syarat terjadi deviasi minimum. Oke, adik lanjutkan. Sudut deviasi minimum bila sudut pembiasnya sangat kecil. Jadi betanya kira-kira lebih kecil daripada 15 derajat. Nah, ingat bahwa untuk sudut-sudut kecil, sin theta, tangen theta sama dengan theta. Akibatnya rumus yang tadi, NM sin delta M plus beta per 2 sama dengan NP sin beta per 2. Coret sinnya. Akibatnya menjadi nanti NM kali delta M plus beta per 2 sama dengan NP beta per 2. Sederhanakan, ketemulah besar sudut deviasi minimum untuk sudut pembias lebih kecil dari 15 derajat, itu delta M, lihat rumus yang dalam kotak. Delta M sama dengan NP per NM kurang 1 kali beta. Jadi adik ingat untuk sudut kecil berlaku deviasi minimumnya menggunakan rumus ini. Contoh, sebuah prisma memiliki sudut pembias 10 derajat dan indeks biasnya 3/2. Sudut deviasi yang dibentuk bila prisma di udara, kemudian di air. Indeks bias udara 1, air 4/3. Jawab yaitu, ingat, NP-nya 3/2, betanya 10, N udara 1, N air 4/3. Ditanyakan delta M di udara berarti NM-nya 1. B, delta M di air berarti NM-nya 4/3. Masukkan angkanya. Untuk yang A, jadi delta M sama dengan MP per NU kurang 1 kali beta. Masukkan angkanya 3/2 per 1 kurang ke 1 kali 10. Nah itu 1,5 kurang 1 itu setengah kali 10 hasilnya 5 derajat. Untuk medium air, delta M-nya adalah NP per N air kurang 1 kali beta. Sama dengan 3/2 min 1, 3/2 per 4/3 kurang 1 kali 10 derajat. Jadi 9/8 kurang 1 kali 10 derajat. Jadi 1/8 kali 10, jadi sekitar 1,25 derajat. Jadi begitu adik mengenai pembiasan pada kaca transparan dan sudut deviasi yang saya jelaskan di sini. Silahkan nanti coba untuk soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dalam skrip. Sampai jumpa pada pembiasan lensa. Sampai jumpa.